Masalah demokrasi di Ukraina. Jika Rusia bukan negara imperialis, lalu bagaimana menjelaskan invasi militer Rusia di Crimea, Donbas, dan Ukraina secara luas? Di sini kita perlu memeriksa secara seksama dinamika internal politik Ukraina. Alih-alih menempatkannya sebagai aktor yang sama sekali tidak bersalah, Ukraina khususnya kelas berkuasa di Ukraina memiliki andil dalam eskalasi konflik yang sedang berlangsung ini. Pasca revolusi Maidan, atau disebut demikian karena terjadi di lapangan Maidan, pada 2014 yang menjatuhkan Presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovych, politik Ukraina terbelah antara kelompok menolak dan pendukung Rusia. Ketika demokrasi multipartai didirikan pasca revolusi, kelompok penolak Rusia menjadi kelompok politik dominan di Ukraina. Pada titik inilah demokrasi multipartai Ukraina berjalan beriringan dengan maraknya sentimen anti-Rusia di publik Ukraina. Setiap yang berbau Rusia dianggap bermasalah bagi otoritas kekuasaan Ukraina. By what's happened, there's only one question: who benefits from this? Today we've learned that the right sector radicals are again following Maidan principles and acting outside Ukrainian law, and they are doing this with the approval of the authorities. Yanukovych himself is under investigation on suspicion of. Masalahnya kemudian layaknya setiap negara bangsa, Ukraina bukanlah entitas yang tunggal. Terdapat 17% dari keseluruhan populasi Ukraina yang mengaku diri sebagai Rusia. Praktik demokrasi yang bersifat anti-Rusia ini jelas mendiskriminasi setiap anggota masyarakat di Ukraina yang dianggap memiliki hubungan dengan Rusia. Politik diskriminasi ini kemudian ditegaskan lagi pada 2014 ketika parlemen Ukraina memproduksi undang-undang yang menjadikan bahasa Ukraina satu-satunya bahasa di sekolah dasar. Undang-undang ini secara sengaja menyingkirkan bahasa Rusia yang juga merupakan bahasa keseharian di Ukraina. Melalui undang-undang ini, pemerintah Ukraina juga secara sengaja melanggar hak kelompok minoritas Hungaria, Yahudi, dan Tatar yang terbiasa untuk menggunakan bahasa Rusia. Terakhir, figur oposisi Ukraina yang merupakan pimpinan partai oposisi terbesar di parlemen Ukraina, Viktor Medved, digelandang ke Hotel Prodeo dengan tuduhan pengkhianatan karena memiliki hubungan dekat dengan Putin. Masalah demokrasi anti-Rusia ini juga memberikan ruang yang lapang bagi maraknya pertumbuhan gerakan fasis di Ukraina. Dengan anggapan bahwa Rusia merupakan kelanjutan dari Uni Soviet, kelas berkuasa Ukraina membiarkan keberadaan kelompok fasis yang mempropagandakan anti-komunisme, antisemitisme, dan ultranasionalisme. Kelompok-kelompok ini dibiarkan begitu saja menyerang komunitas LGBTQ Romani atau yang secara peyoratif sering disebut kaum Gypsy, dan tentu saja kelompok kiri sosialis. Sebanyak 39 anggota serikat buruh dibakar hidup-hidup oleh kelompok fasis dalam suatu kasus pembunuhan di Odessa. Belum lagi, dominasi kelompok fasis ini memaksa Partai Komunis Ukraina untuk beroperasi di bawah tanah. Perkembangan sentimen anti-Rusia beserta kelompok fasis di Ukraina ini didukung keberadaannya oleh Amerika Serikat. Tendensi anti-komunis akut dari kelompok fasis ini jelas menguntungkan posisi Amerika Serikat yang hendak menancapkan pengaruhnya di Ukraina melawan Rusia. Masih segar dalam ingatan ketika Senator konservatif Amerika Serikat John McCain Yanukovych's broken promises of reform was soon met with deadly violence from the regime. But Ukrainians did not back down. Instead, the protests grew. When I visited the protesters in December,
bertemu pimpinan kelompok fasis Ukraina oleh Yaroslavov beberapa bulan sebelum terjadinya revolusi Maidan. Dengan kata lain, maraknya fasisme di Ukraina juga dipengaruhi oleh peranan Amerika Serikat. Dalam situasi inilah invasi Rusia di Crimea dan Donbas perlu dilihat. Populasi etnik Rusia di dua wilayah Ukraina tersebut gerah dengan tindakan diskriminatif kelas berkuasa Ukraina. Masuknya militer Rusia di dua wilayah itu sedikit banyak dilakukan melalui dukungan internal masyarakat Rusia Ukraina. Hal ini menjadi masuk akal mengingat di dua wilayah tersebut etnik Rusia merupakan kelompok mayoritas. Kita mungkin bisa tidak setuju dengan invasi Rusia, tapi perlu juga dilihat bahwa invasi ini tidak berlaku satu arah. Sebelum adanya intervensi militer Rusia, populasi Crimea menyelenggarakan referendum yang hasilnya mayoritas mendukung menyatunya Crimea terhadap Rusia. Hal yang hampir mirip juga berlaku dalam keputusan Rusia untuk mendukung kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Bahkan Donetsk telah mendeklarasikan kemerdekaan semenjak April 2014 melalui keputusan referendum lokal. Namun deklarasi tersebut tidak digubris oleh Rusia. Council, and in accordance with the Friendship and Mutual Assistance Treaties with the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic, ratified by the Russian Parliament on February 22nd, I decided to conduct a special military operation. Sebab pemerintahan Ukraina berjanji untuk memberikan otonomi luas terhadap Donetsk sehingga kedekatan wilayah tersebut dengan Rusia tetap langgeng. Komitmen otonomi ini secara formal disepakati dalam perjanjian Minsk II pada September 2014. Masalahnya hingga 2022, pemerintah Ukraina tidak memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian Minsk II. Bahkan pada 2019, Parlemen Ukraina melakukan amandemen konstitusi sehingga mencantumkan keanggotaan Ukraina dalam NATO. Tentu saja referendum yang berlaku di Crimea dan Donbas tidak murni aspirasi populer masyarakat di sana. Ada peranan elit lokal, khususnya mereka yang dekat dengan Rusia, yang memungkinkan mobilisasi berbuah referendum itu. Tidak heran jika mayoritas negara anggota PBB tidak mengakui referendum tersebut. Namun menolak referendum bukan berarti menampik fakta bahwa ada dinamika politik internal Ukraina yang bermasalah, yakni kecenderungannya yang dekat dengan kepentingan imperialisme Amerika Serikat. Dalam terang perkembangan politik inilah, kita perlu memahami keputusan Kremlin yang melihat Ukraina sebagai ancaman keamanan Rusia, sehingga memberinya legitimasi untuk melakukan invasi militer.